Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-9. Untuk menonton episode sebelumnya, silahkan klik iCard di layar atas ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita lanjut aja ke ceritanya guys. Di episode sebelumnya, Eunbi semakin tertekan tak mampu menjawab pertanyaan Hanian. Tiba-tiba Taekwang datang dan menarik tangan Eunbi. Hanian pun tidak terima dan kembali menarik tangan Eunbi. Mereka sempat saling bertatapan satu sama lain. Ketika Eunbi hendak mengatakan sesuatu, Taekwang menyela Eunbi agar tidak mengatakan apapun. Tapi Eunbi menolak dan berkata bahwa ia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Hanian. Taekwang pun mengalah dan melepaskan tangan Eunbi. Eunbi berbicara berdua dengan Hanian sambil meneteskan air matanya. Ia pun mengakui kalau ia bukanlah Go Eunbyul. Namun, Hanian masih tak mau mempercayai itu dan meminta mereka untuk membicarakan hal itu lain kali saja. Namun Eunbi terus menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, mulai dari ia kehilangan ingatan hingga saat ini ia menjalani kehidupan sebagai Go Eunbyul. Eunbi pun terus meminta maaf, namun Hanian masih mengelak kebenaran yang ia dengar dan meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, saat pelajaran pertama selesai, Eunbi hendak keluar kelas. Ia berpapasan dengan Suyong. Awalnya ia ingin mengabaikannya, namun Suyong menahannya dengan berkata hal-hal mengenai Hanian, seakan menyudutkan keadaan Eunbi yang sudah diketahui identitas aslinya oleh Hanian. Bahkan Suyong mengatakan bahwa Hanian tidak akan melindungi Eunbi lagi karena sekarang tahu siapa dia sebenarnya. Di sisi lain, Songju menerima pesan mengenai jadwal audisinya. Suyong pun menghampiri Songju dan mengatakan bahwa ia bersusah payah membujuk pamannya agar Songju bisa melakukan audisi itu. Di luar, saat jam makan siang, Eunbi memilih duduk sendirian di halaman sekolah. Tiba-tiba, Taekwang duduk di sampingnya dan datanglah seorang pengantar makanan. Ternyata Taekwang memesan 2 mangkok mie untuk mereka berdua. Taekwang yang makan dengan lahap tak mau mendengarkan keluh kesah Eunbi mengenai kejadian semalam bersama Hanian. Dan dia hanya berusaha menghibur Eunbi saja, sehingga cukup membuat Eunbi tersenyum kembali. Saat jam pelajaran dimulai, Guru Kim menyampaikan perkembangan kasus rusaknya laptop dan meminta agar tidak saling menyalahkan satu sama lain terlebih dahulu, karena bisa jadi orang yang mereka tuduh bukanlah pelaku sebenarnya. Namun semua murid tetap terlihat menyalahkan Suyong. Pada saat Guru Kim hendak keluar, ia sedikit heran melihat buku catatan Minjun yang biasanya sangat rapi. Sekarang catatan itu dipenuhi dengan coretan, seakan menunjukkan bahwa Minjun sedang tidak baik-baik saja. Guru Kim memanggil Minjun ke kantor. Di sana terjadi sedikit pembicaraan yang menjadikan Minjun mengakui semuanya. Namun Guru Kim menanggapinya dengan bijak dan memberikan sedikit nasihat padanya. Bahkan Guru Kim memberikan waktu pada Minjun untuk mengakui perbuatannya sendiri kepada teman-temannya itu. Sepulang sekolah, Taekwang berada di belakang Eunbi, kemudian menelpon Eunbi dan menghampirinya. Ia memukul kepala Eunbi sembari berkata bahwa Suyong sepertinya senang melihat ekspresi Eunbi. Eunbi yang sekarang terlihat sangat susah dan sedih. Eunbi menjawab bahwa ia akan pergi dari sekolah itu setelah menyingkirkan Suyong terlebih dahulu. Taekwang bercanda dengan meminta agar Eunbi segera melakukannya sehingga ia tidak harus melihat wajah jelek Eunbi lagi. Eunbi pun menendang kaki Taekwang dan mereka saling tertawa. Taekwang pun hanya bisa melihat Eunbi dengan cemas selepas Eunbi beranjak pergi meninggalkan dia terlebih dulu. Scene beralih di kantor paman Suyong. Songju yang sedang melakukan audisinya sangat semangat kali ini dan benar-benar menunjukkan bakatnya, mulai dari akting, dance hingga menyanyi. Semua juri pun terlihat menyukai Songju, sehingga Songju diterima di agensi milik paman Suyong. Sementara itu diperlihatkan Hanian sedang menemui ibu Go Eunbyul. Hanian pun mendengarkan semua penjelasan yang ibu Eunbyul sampaikan mengenai apa yang dialami Eunbi di Tungyong, sehingga itu cukup membuat Eunbi merasa sulit menjalani kehidupan sebagai Go Eunbyul.
Namun itu adalah permintaan ibunya, sehingga ibu Enbyul meminta agar Hanyan bisa menerima keadaan Enbi yang sekarang. Keesokan harinya, Enbi membeli tiket menuju Tungyong. Tak lama kemudian, Hanyan pun datang untuk membeli tiket ke Tungyong juga. Ternyata Hanyan pergi ke tempat penyimpanan abu Enbyul. Ia mendekat dan bersandar sembari menahan air matanya. Hanyan juga melihat medali emas yang ia berikan kepada Enbi ternyata sudah tersimpan di samping abu Enbyul. Enbi yang ternyata sudah sampai terlebih dulu bergegas untuk bersembunyi saat melihat anak-anak dari panti asuhan Love House. Enbi pun hanya bisa menahan tangisnya saat mendengar mereka berkata bahwa mereka sangat merindukan Enbi. Sementara itu dari atas ternyata Hanyan memperhatikan semuanya. Ia hanya bisa terdiam dan tidak berbuat apa-apa. Saat hendak pulang, di dalam bis ia teringat kejadian saat ibu Hanyan meninggal. Terlihat Enbyul lah yang menemaninya dan memasangkan plester di jasnya. Sehingga Hanyan merasa tenang dan menghapus air matanya saat melihat senyuman Go Enbyul saat itu. Selepas itu, sejenak Hanyan menoleh ke arah samping. Tepat saat Enbi berada di dalam bis sebelahnya dan memperhatikannya. Beberapa saat mereka saling bertatapan. Namun sayang, bis Enbi pergi terlebih dahulu. Keesokan harinya, Enbi yang ditemani ibunya masih tertidur lemas terlihat seperti sedang sakit. Namun ia berusaha untuk tetap pergi ke sekolah, walaupun ibunya menawari Enbi agar tidak usah berangkat. Saat di toilet sekolah, Songju menghampiri Enbi dan menceritakan mengenai hasil audisinya yang berjalan lancar. Ia juga menjelaskan betapa kecewanya ia pada sikap Enbyul yang sekarang. Harusnya Enbyul yang selalu berada di sisi Songju untuk memberinya semangat hingga saat dimana ia sedang bahagia, seperti saat ini. Saat guru Kim keluar, Enbi yang sedang sakit terlihat sangat pucat. Si Jin pun menghampiri Enbi dan memegang keningnya. Ia pun mengajak Enbi untuk pergi ke ruang kesehatan saja. Saat berjalan pergi, Enbi melihat ke arah Hanyan. Namun sayangnya, Hanyan berusaha untuk tidak mempedulikan Enbi dan langsung memakai headphone-nya. Taekwang yang sangat mengkhawatirkan Enbi menghampirinya dan tidur di kasur di samping Enbi. Ia hanya bisa memperhatikan Enbi dengan cemas. Saat mendengar ada seseorang yang masuk, Taekwang membalikan badannya. Dan ternyata itu adalah Hanyan. Ia melihat Enbi yang tertidur, sejenak Hanyan menutup kembali tirainya. Setelah Enbi merasa lebih baik, ia berjalan melewati koridor sekolah. Tiba-tiba, guru baru yang centil itu menghampiri Enbi dan memanggilnya. Dia memberi Enbi semangat dan meminta agar bercerita kepada guru baru itu jika Enbi mendapat masalah. Namun ekspresi ramahnya tiba-tiba berubah menjadi tatapan mencurigakan setelah Enbi berlalu. Kemudian, saat pulang, guru baru itu dijemput oleh seseorang. Yang orang itu adalah ibunya Jung Soo-in. Dan tak disangka guru baru bernama Jung Min-yong itu adalah kakaknya Jung Soo-in, karena ia memanggil ibunya Soo-in dengan sebutan ibu. Enbi yang pulang bersama si Jin terkejut karena tiba-tiba Taekwang menarik Enbi masuk ke dalam mobilnya. Taekwang mengajak Enbi ke suatu tempat, kemudian ternyata ia mengajak Enbi ke sebuah atap gedung yang tinggi. Di sana mereka bisa melihat kota Seoul dengan gemerlap lampu di malam hari. Taekwang pun mengingatkan Enbi bahwa tempat itu adalah tempat di mana pertama kalinya Taekwang bertemu dengan Enbi. Hiap, ternyata itu adalah atap gedung rumah sakit di Seoul di mana Enbi dirawat setelah kehilangan ingatannya, guys. Kalian juga masih ingat kan? Enbi pun tersenyum mengingat hal itu. Taekwang menghibur Enbi dengan kata-katanya yang seringkali tidak dimengerti orang lain. Namun setelah itu Taekwang mengatakan bahwa siapapun nama Enbi itu tidak penting baginya. Bahkan jika Enbi harus menjadi Go Enbyul, Taekwang pun ingin Enbi menjadi siapapun yang ia mau di hadapan Taekwang. Taekwang ini emang sering bikin ulah di sekolah, guys. Tapi ketika sama Enbi dia gemesin banget ya. Lanjut. Keesokan harinya, Hanyan hendak pergi ke turnamen berenangnya. Tiba-tiba Suyong memanggil dan menghampiri Hanyan. Seketika Hanyan pun teringat perkataan ibu Enbyul yang menjelaskan kalau dulu Enbi berniat bunuh diri karena ia dibully oleh teman sekelasnya. Hanyan pun sadar kalau orang yang dimaksud adalah Suyong. Suyong berkata kepada Hanyan bahwa seharusnya ia berterima kasih kepada Suyong karena telah memberitahu siapa Enbi sebenarnya.
Tapi bukannya berterima kasih, Hanian justru mengatakan bahwa Suyong sekarang tampak menyedihkan. Ya jelas ya guys, dia tuh suka banget deh ngurusin urusan orang. Sementara itu, Guru Kim yang sedang mengecek komentar di halaman websitenya, ia membaca sebuah komentar yang menceritakan bahwa pelaku bullying dari Tungyong sekarang pindah ke sekolah ini. Di bawahnya juga terlihat link dari beberapa berita tersebut. Guru Kim yang penasaran pun segera membukanya dan terlihat Guru Kim tampak syok membaca berita itu. Ternyata para siswa di sekolah sudah mengetahuinya terlebih dulu. Mereka bahkan melihat Suyong dengan tatapan aneh. Saat di kelas, Suyong pun dicemooh oleh teman-temannya. Terlihat Suyong sangat ketakutan dan tidak berbuat apa-apa. Ia melihat ke arah Enbi, namun dengan cepat Taekwang mengajak Enbi pergi keluar. Di balkon, Taekwang mengungkapkan kekhawatirannya mengenai rencana kepergian Enbi setelah kejahatan Suyong terbongkar. Bahkan ia menyayangkan karena Enbi tidak pernah memiliki kenangan yang indah di sini. Namun Enbi tersenyum dengan berkata bahwa ia merasa sangat bahagia selama berada di sini. Dan salah satunya karena Taekwang yang selalu berada di sampingnya. Mendengar itu Taekwang terlihat kegeeran dan kayak salah tingkah gitu guys. Setelah mendengar itu, Taekwang bersikukuh bahwa Enbi tidak boleh pergi semudah itu. Turnamen berenang akan segera dimulai. Ketika Hanian bersiap-siap, ia justru mendapatkan pesan dari Suyong yang memberitahukan bahwa saat ini dia akan membongkar rahasia Enbi kepada semua orang di kelas. Tak disangka Hanian meninggalkan turnamen renangnya dan berlari menuju sekolah. Namun kejadian yang tak terduga saat Hanian hendak menyeberang, ada sebuah mobil yang melaju kencang sehingga menabrak Hanian dan menghempas badannya. Semua orang yang melihatnya segera berkerumun hendak menolong Hanian. Namun Hanian menolak dan berusaha berdiri sendiri. Sementara itu di kelas, Suyong sudah tidak memperdulikan cemoohan teman-temannya. Yang ia pedulikan adalah bagaimana sekarang ia menghancurkan Lee Eunbi. Ia berjalan dan berdiri di depan kelas. Suyong mengakui perbuatannya. Kemudian saat ia hendak menceritakan mengenai siapa korbannya, dia berniat membongkar identitas Eunbi. Namun Taekwang langsung berdiri dan tepat saat itu juga Hanian datang berdiri di depan pintu kelas. Semua murid pun melihat ke arahnya dan itu membuat ekspresi Suyong yang tadinya tersenyum berubah menjadi kesal. Oke guys, sebelum kita akhiri cerita di episode ini, kita bahas sedikit tentang guru baru bernama Jung Min Myung. Sepertinya dia memang bukan guru yang biasa-biasa aja deh guys. Dan bisa jadi dia ada sangkut pautnya dengan teror yang mengatasnamakan Jung Soo In. Apakah benar dia yang melakukannya? Terus kira-kira apa alasannya ya guys? Beralih ke Hanian, sebenarnya nggak nyangka dia rela mengorbankan jadwal turnamennya untuk Eunbi. Padahal sekarang dia udah tahu bahwa Eunbyul yang sekarang itu adalah Lee Eunbi. Terus dia kan juga sukanya sama Eunbyul ya guys. Ya bisa jadi Hanian nih masih bimbang. Tapi aku tetap pro sama Taekwang aja sih. Kalau kalian gimana? Buat Taekwang apapun yang terjadi pasti dia selalu datang yang pertama buat Eunbi. Dan Taekwang selalu menerima Eunbi dari awal, selalu bisa bikin Eunbi tersenyum. Nah guys, jadi sekian dulu ya untuk episode kali ini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa stay tune terus di channel ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian terhibur. Dadah.